Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pemantauan dan evaluasi tindakan dalam penelitian tindak kelas. Sebelum masuk dalam materi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nindira Santitarikan sebagai moderator dan rekan saya Siska Pembangun. Pembacaan materi akan dibacakan oleh Siska. Pemantauan dan evaluasi tindakan dalam penelitian tindakan kelas. Pemantauan dan evaluasi merupakan aspek penting dalam penelitian tindakan kelas. Proses ini memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kemajuan dan tantangan dalam penerapan tindakan. Fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan. Pemantauan berfungsi untuk memastikan tindakan berjalan sesuai rencana. Guru dapat mengidentifikasi kekurangan dan melakukan penyesuaian. Yang pertama adalah memantau kemajuan. Memantau kemajuan tindakan yang diterapkan. Yang kedua adalah menilai efektivitas, yaitu menilai efektivitas tindakan terhadap pembelajaran siswa. Yang ketiga adalah identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah atau kendala yang dihadapi. Yang keempat adalah pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Fungsi dan manfaat verifikasi data. Verifikasi data dalam PTK bertujuan untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang diperoleh. Yang pertama adalah meningkatkan keakuratan, yaitu memastikan data yang dikumpulkan akurat dan terhindar dari bias. Yang kedua, memperkuat validitas, yaitu menghasilkan data yang dapat diandalkan dan relevan dengan penelitian. Yang ketiga, memperkuat kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya. Cara memantau dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas secara efektif. Pemantauan dan evaluasi yang efektif membutuhkan pendekatan yang struktur dan sistematis. Yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu melakukan pengumpulan data secara berkala dan sistematis. Yang kedua adalah analisis data, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola dan tren. Yang ketiga, evaluasi tindakan, yaitu mengevaluasi efektivitas tindakan berdasarkan data yang dianalisis. Yang keempat, refleksi, yaitu melakukan refleksi untuk memperbaiki dan meningkatkan tindakan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pemantauan dan mengevaluasi tindakan di PTK. Memantau dan mengevaluasi PTK dapat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Yang pertama adalah keterbatasan waktu, yaitu guru memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya, yaitu terbatasnya sumber daya seperti alat bantu dan pendanaan. Yang ketiga adalah keterampilan pemantauan, yaitu kemampuan guru dalam mengidentifikasi data yang relevan dan mengelolanya. Cara memantau dan mengevaluasi keberlanjutan efek tindakan setelah PTK selesai. Evaluasi keberlanjutan penting untuk memastikan dampak positif PTK bertahan lama. Yang pertama adalah observasi, yaitu melakukan observasi terhadap siswa setelah PTK selesai. Yang kedua adalah wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan siswa dan guru. Yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu mendokumentasikan perubahan perilaku dan hasil belajar. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pemantauan dan evaluasi tindakan dalam PTK merupakan proses yang berkelanjutan. Mulai proses ini, guru dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, kami silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Rofiana Pujiting dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah tindakan yang diterapkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa? Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Saya Melani Bersubiri dari kelompok 2 yang bertanya, bagaimana cara melibatkan siswa dalam proses evaluasi tindakan untuk mendapatkan perspektif mereka? Terima kasih teman kami yang bertanya. Pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ira, yaitu apakah tindakan yang diterapkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk menentukan apakah tindakan yang diterapkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa, diperlukan informasi lebih lanjut mengenai tindakan apa yang diterapkan. Jelaskan secara spesifik
Tindakan yang dimaksud seperti metode pembelajaran, materi pembelajaran, program intervensi, atau kebijakan sekolah. Yang kedua, kebutuhan siswa apa yang ingin dipenuhi. Apakah terkait dengan kemampuan akademik, pengembangan karakter, bakat, dan minat, atau aspek yang lain. Yang ketiga adalah bagaimana karakteristik siswa. Hal ini meliputi usia, tingkat kelas, latar belakang sosial ekonomi, gaya belajar, kemampuan kognitif, dan lain sebagainya. Apakah jawaban tadi bisa diterima, Ira? Bisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Melani, yaitu bagaimana cara melibatkan siswa dalam proses evaluasi tindakan untuk mendapatkan perspektif mereka. Cara melibatkan siswa yang pertama adalah ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pastikan siswa merasa aman dan nyaman untuk berbagi ide dan pendapat mereka tanpa rasa takut dihakimi. Yang kedua adalah bangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan siswa. Yang ketiga adalah tekankan pentingnya umpan balik yang jujur dan konstruktif. Yang kedua, gunakan beragam metode evaluasi seperti metode tertulis yaitu survei. Gunakan survei singkat dan mudah dipahami dengan pertanyaan terbuka dan tertutup untuk mendapatkan gambaran umum tentang pengalaman belajar siswa. Yang lain adalah kuesioner, yaitu buatlah kuesioner lebih dalam tentang aspek-aspek tertentu dari pembelajaran seperti minat, gaya belajar, dan tingkat pemahaman materi. Yang lain adalah jurnal, yaitu meminta siswa untuk menulis jurnal secara berkala tentang pengalaman belajar mereka, termasuk tentang yang dihadapi dan keberhasilan yang diraih. Yang ketiga adalah metode desain, yaitu wawancara. Lakukan wawancara individu atau kelompok kecil dengan siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang perspektif mereka. Cara yang lain adalah diskusi kelas. Adakan diskusi kelas yang terbuka dan interaktif untuk mendorong siswa berbagi pemikiran dan ide mereka. Yang ketiga adalah grup diskusi. Bagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi tentang topik-topik tertentu yang terkait dengan pembelajaran. Apakah bisa diterima, Melani? Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami minta maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.